Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu santapan rohani bagi kita semua, yang alhamdulillah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Suwandi SPD MPD. Para Ustadz, kami silakan dengan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidiki wa tuqa, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta dengan jajarannya, begitu juga yang saya hormati Bapak Ketua Komite sekaligus Bapak RW terlama di atas dunia ini. Karena ibu-ibu, ya, saya pertama sekali masuk ke Riau memang di daerah Pandau. Begitu juga ceramah perdana saya memulai karir dakwah saya itu di Musola Al-Ikhlas. Ketika itu jamaah cuma 4 orang, 4-5 orang. Kajiannya tafsir, kajiannya kelas tinggi, emak-emaknya yang umurnya memang sudah 3 hari lagi mau meninggal dunia. Tapi alhamdulillah setelah dari Musola Al-Ikhlas, akhirnya saya dikenal masyarakat luas. Begitu juga yang saya hormati majelis guru, kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini musola baru untuk kita bersama. Bapak Ibu, jamaah sekalian, kalau memang temanya adalah tema Isra dan Mi'raj, berkaitan pula dengan pembukaan musola baru, sebenarnya matching itu sama dengan pakaian ibu-ibu sekalian. Jilbabnya kuning-kuning, nah, ini kurang matching nih Bu, nggak cocok. Ya, jadi acara memperingati Isra dan Mi'raj, lalu kemudian pembukaan musola baru, itu namanya bukan matching. Matching itu berjodoh. Kan ada kadang-kadang mama rempong kan, pakai jilbab warna pink, baju warna abu-abu, norak namanya ya. Sorry ya, saya nggak ada. Kalian ini yang bikin emosi ya. Kadang-kadang kata-kata kita itu biasa, yang bahaya itu kompor. Makanya kata kawan saya, rusak rumah tangga gara-gara tetangga. Iya. Makanya ibu-ibu harus hati-hati ya. Enggak, memang penting. Kenapa saya sebut memang matching? Karena Isra Mi'raj itu Nabi itu berjalannya dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Betul kan? Berarti makna yang tersembunyi adalah Nabi seumur hidupnya nggak pernah jauh dari masjid. Coba kita lihat waktu hijrah. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ditulis oleh Syekh Syobir Rahman Al-Mubarakfuri, tebal kitabnya 578 halaman. Ketika Nabi nyampe di Kuba, ibu-ibu sekalian, maka Nabi yang beliau bangun itu adalah masjid. Makanya ada Masjid Kuba sebelum Masjid Nabawi. Yang beliau bangun Masjid Kuba. Para sahabat kadang-kadang ketika mereka melakukan lencong, makanya ada di dekat Masjid Nabawi itu Masjid Ali, Masjid Utsman bin Affan, banyak masjid di situ. Sebab kenapa? Memang dari masjid. Orang nggak bisa jauh dari masjid. Orang kalau sering ke masjid, ibu-ibu, setidaknya pertama hatinya tenang. Yang kedua, orang kalau sering ke masjid, insya Allah hidupnya berkah. Hidup berkah itu bukan jadi PNS. Kadang-kadang aku malu nengok PNS, tapi kemudian lebih parah sifatnya ketimbang nggak PNS. Iya kan? Sebab kenapa? Enggak, ini mohon maaf. Aku kalau ceramah jangan tersinggung, Bu ya. Kemarin ada saya gini, Pak. Gini-gini sak napas sih, Bu.
satu pula aku kejadian di sini. Bukan. Kadang-kadang Bu, kita ini hidup ini lucu. Kita jumpa dengan orang yang kita anggap lebih kaya, lebih mewah dari kita. Asal jumpa dengan dia curhat, ya Allah, uang kredit mobil belum bayar lagi katanya. Ya. Rumah lagi, kulkas lagi, Tupperware lagi katanya. Ya kan? Awak mohon maaf, awak ini tak PNS, cuma honor, beban pikiran nggak ada, beban kredit nggak ada, ya kan? Beban suami juga nggak ada. Kok bisa? Suami baru mati, ya nggak ada beban lagi. Jadi santai aja, iya kan? Kadang-kadang hidup begitu. Jangan kita anggap orang yang sudah memiliki segala sesuatu lebih indah hidupnya ketimbang kita. Jangan-jangan kita yang pandai mensyukuri jauh lebih nikmat hidupnya ketimbang mereka yang hidup dalam kemewahan. So sweet gitulah, bukan betul? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj yang pertama yang ingin saya sampaikan, hargai masjid. Ya, hargai masjid. Kalau pengen hidup berkah, nggak boleh jauh dari masjid. Nggak boleh jauh dari masjid. Setidaknya ibu-ibu absenlah ke masjid. Ada kan kadang-kadang majelis taklim di masjid. Jangan gara-gara alasan sibuk di sekolah lalu nggak pernah ikut wirid masyarakat. Ya, ada orang mohon maaf ibu-ibu, sudahlah sibuk, sudah, tapi masih bisa menyempatkan waktu bermasyarakat. Kita kadang-kadang sok paten kali, sok punya jabatan kali. Ngapa Bu nggak ikut wirid? Sibuk sekolah. Orang bisa nanya, Bu kemarin ngapa nggak datang? Sibuk sekolah. Padahal di sekolah kerjaannya bukan tidur aja, kalau nggak main HP aja. Sudah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan, yang pertama, hidup kita kalau pengen berkah nggak boleh jauh dari masjid. Ini ibu-ibu yang belum nikah, sudah, kalau cari calon suami, carilah calon suami yang rajin ke masjid. Bukan yang rajin ke mall. Kalau rajin ke mall, itu karena dia punya uang. Pada saatnya dia nggak punya uang juga. Kalau ke masjid, gratis. Pernah masuk masjid bayar? Pernah masuk masjid bayar? Nggak ada. Kalau mall, bayar nggak? Setidaknya uang parkir. Maknanya adalah, ini untuk ibu-ibu. Di sini masih banyak yang belum nikah? Banyak? Aku nanya aja ini, banyak nggak nih? Ada. Tapi nggak banyak. Baik. Yang belum nikah, saran saya, kalau mau cari jodoh, carilah jodoh yang setidaknya mau ke masjid. Jangan sok cantik kali. Cari jodoh ya kan yang sering masuk showroom mobil, showroom Honda, ya. Gak tahu dia masuk showroom Honda rupanya kerjanya cleaning service. Mending masuk masjid, ya kan? Setidaknya ada. Bukan mesti jadi ustadz, setidaknya ada niatan memperbaiki diri di masjid. Karena ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu lah sekarang merasakan yang punya suami yang nggak pernah ke masjid. Sakit hati nggak nengoknya? Mau diganti udah nggak bisa, nah udah 5 kan ya kan? Maka ibu-ibu pertama masjid. Bahkan Nabi menjamin, kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian saksikan, kalau kalian lihat ada orang yang masih mau datang ke masjid, masih mau ngurusi masjid, masih mau berimpak di masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa di hatinya itu masih ada iman. Bahkan saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i. Tebal kitabnya 704 halaman. Penulisnya meninggal tahun 667 Hijriah. Dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, meninggal tahun 57 Hijriah. Apa kata Rasulullah? Mau nggak kalian saya tunjukkan? Ala adullukum. Mau nggak kalian saya tunjukkan satu amalan yang kalau kalian kerjakan itu Allah angkat derajatmu, Allah hapus dosamu. Lalu kemudian kata para sahabat, bala ya Rasul, tentu saja kami mau diangkat derajatnya. Nggak PNS tapi diangkat derajatnya. Makanya ibu-ibu kalau ingin diangkat senantiasa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi adalah orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Ini musola udah dibuat, alhamdulillah. Jangan nanti musola ini jadi tempat tidur para guru. Jadi yang selama ini mau sholat geser dulu. Sekarang nggak gitu, mau tidur geser dulu. Ya kan?
Asal ada jam apa? Ya bisa jadi. Ya. Apalagi sekarang ini masih masa new normal, artinya kerjaan nggak begitu banyak. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang jadikan ini tempat ibadah. Kan kasihan kayak cerita tadi, Sal mau sholat numpang dulu, mau sholat numpang dulu, ya kan? Ya kan, kepala sekolah yang judes. Mau sholat, emang kau siapa? Ya kan? Saya bu, guru di sini. Jabatannya apa? PNS atau honor? Honor bu, kalau honor nanti aja ya. Agak kan sakit hati kita bu. Apa nggak mau kita itu kepala sekolahnya? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kita mau ibadah? Akhirnya main geser-geseran. Ini alhamdulillah sudah ada. Maka gunakan ini dengan sebaik-baiknya. Tadi ada kajian rutin ya, ada baca Yasin, ada baca surah Al-Kahfi, ada kemudian memperbaiki bacaan Al-Quran. Itu bagus. Karena memang kapan lagi kita menjumpai satu komunitas yang bisa saling memperbaiki diri. Bersyukur ibu-ibu kalau jumpa dengan komunitas, satu tempat kerja yang satu ide, satu gagasan, saling dukung-mendukung untuk kebaikan. Ya. Tapi walaupun begitu kadang-kadang ada juga yang kompornya itu. Aku nggak usah bilang lah ya. Biasanya ada. Biasanya ada. Karena setiap kebaikan itu bu, pasti ada yang nggak suka. Itu biasa. Alah, ngapa lah kayak gitu? Ibadah kan urusan pribadi-pribadi. Betul. Memang ibadah itu urusan pribadi. Tapi kenapa ada sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah lebih tertib ketimbang pribadi. Kalau kita sholat sendirian, itu bisa dipastikan sholatnya dipercepat kah? Ya kan? Atau sholat sesuka hati kita kah? Kalau misalnya kita sholat berjamaah, emang bisa suka-suka hati kita jadi makmum kita. Imamnya belum ruku-ruku, ayatnya yang baca panjang, ruku kita duluan, Allahu Akbar. Lalu kemudian sampai Allahu liman hamidah, sujud kita duluan. Nggak bisa, kita harus tetap ngikutin. Sama dengan jamaah itu, kadang-kadang tidak menyenangkan. Akan tetapi yakin dan percayalah, bersyukurlah punya kawan, punya tim yang sama-sama mengajak kita dalam kebaikan. Sekarang kita nggak suka, tapi nanti ketika kita keluar jumpa dengan dunia baru, baru kita sadar, oh SD 017 adalah SD terbaik menurut saya. Sebab kenapa? Orang di sana kompak-kompak, ada kami yasinannya, ada kami surah Al-Kahfinya, ada tausiah agamanya, ya kan? Yang gak enak di sana apa? Gaji aja nggak naik-naik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kadang-kadang tempat lain gaji naik, bu. Cuma gak enak. Saya kan dulu guru juga ya. Nah, jadi saya dulu guru ngajar di SDT Sakinah. Ngajar di sana saya. Waktu saya ngajar di sana, bu, di sana enak. Yang gak enak apa? Ya itu dia masalah tadi itu. Di sana enak, nyaman, tenang kita jadi guru salo aja ya. Nah, tapi yang nggak enak cuma itu aja. Apalagi swasta ya. Nah, makanya ibu-ibu sabarlah. Memang begitulah nasib kita sebagai guru, mencerdaskan anak bangsa tapi kurang dihargai oleh negara. Betul kan? Betul nggak? Ini bagus ini Pak, dipotong diviralin. Kan? Enggak, ini memang penting nih. Karena guru-guru ini siapa lagi yang mencerdaskan anak bangsa? Loh, bukan ibu-ibu semua yang ada di sini. Kita ini banyak berkorban loh bu ngajar. Betul kan? Kadang-kadang harus melayani suami, udah sibuk pagi-pagi harus berangkat ke sini. Atau kadang-kadang udah start jam 5. Ini hanya yang punya suami, yang nggak punya suami gak usah mikir jauh-jauh ya, mikirin diri sendiri aja dulu. Yang punya suami, kadang-kadang pagi tuh harus bersiap-siap dulu berangkat, ya kan? Nyampe sekolah harus berhadapan dengan RPP, berhadapan dengan silabus. Tapi lu dalam perjalanan hidup itu pilihan. Kita ingin mengabdikan diri kita untuk bangsa dan negara, dan kita berharap bangsa dan negara kita menghormati dong. Dana yang paling besar itu dana apa? Dana pendidikan. Cuma salahnya dana pendidikan besar bukan untuk guru. Guru kurang sejahtera. Yang sejahtera siapa? Ya tukang olah aja. Tukang olah yang mana? Yang tukang proyek lah, proyek buku lah, proyek cat sekolah lah, proyek dinding sekolah lah. Bahkan ada proyek lem. Oh jadi kaya bu. Proyek lem padahal, oh mana-mana jualan lem aja. Bu beli lem, berapa ton? Oh, kaya dia bu.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pesan pertama dari Isra dan Mi'raj. Pesan kedua, sebelum Nabi ibu-ibu Isra dan Mi'raj, saya cuma nyampaikan 3 ya, ibu-ibu ya. Saya cuma nyampaikan 3. Pesan yang kedua, sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, dalam kitab Dardirul Mi'raj disebutkan Nabi itu kan dibersihkan dulu hatinya ya. Kenapa coba Nabi dibersihkan hatinya? Itu namanya persiapan. Maknanya apa Ustaz? Maknanya kita itu kalau mau sukses, mau menghadapi yang besar, harus banyak persiapan. Hidup ini Bu, persiapan kita di dunia menuju akhirat juga harus ada persiapan. Nggak bisa Ibu slow aja, rumah sekolah, mati. Nggak bisa begitu. Hidup harus ada persiapan. Persiapan kita untuk jangka panjang ya akhirat kita, maka beramal ibadah. Niatkan mengajar ini Bu jadi amal. Di samping itu, seperti kata Ibu Kepsek tadi, ya sholat duha kita diperbaiki ya. Bahkan saya kasih garansi sama ibu-ibu. Sekarang tanggal berapa? 19. Ibu-ibu, sekarang tanggal 19, coba ibu amalkan sholat duha minimal 4 rakaat. Tahu sholat duha? Kapan dikerjakan? Iya, dikerjakan pagi, bukan malam ya. Itu dia. Oke, sholat duha. Enggak, kemarin aku ceramah. Kapan sholat duha Bu? Tengah malam Ustaz. Kalau tak kau, aku bilang ya. Kalau sholat duha, ya pagi sampai jam 11 lah. Kalau tahajud waktunya malam. Jelas ibu-ibu? Sholat duha berapa rakaat? 4. Ya. Kalau 2 itu masih murah. Yang bagus itu 4. Coba ibu lakukan sholat duha selama 1 bulan. Nggak pernah tinggal. Sholat duha selama 1 bulan. Insya Allah ibu-ibu ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan apa? Terserah. Mau perubahan ekonomi, mau perubahan kasih sayang suami, mau perubahan baik kita terhadap lingkungan, atau kita semakin gampang menghadapi perbedaan dan lapang dada. Karena yang paling payah dalam hidup ini kan lapang dada. Kenapa nggak bisa kita lapang dada? Ya itu dia. Karena semuanya di hati. Contoh lah Bu ya. Ibu aktif ngajar, semangat ngajar dari pagi sampai sore. Sudah, ibu kerahkan semua waktu untuk mengajar. Tiba-tiba kawan santai aja main HP dia. Sedangkan gaji dia lebih besar dari kita. Kalau dipikir ke hati Bu, payah kita lapang dada. Kan ngomong dalam hati, aku udah capek. Jam 8 aku pulang. Gaji aku berapa? 700.000. Dia PNS gajinya lengkap. Merasa dinasih dia. Artinya apa? Apa yang dia berikan tak sebanding dengan yang dia dapatkan secara materi. Tapi kalau dalam pandangan Allah, kan semuanya dihitung sebagai amal. Dia memang dapat materi nggak banyak, cuma dapat amal banyak. Sebab kenapa? Ngajarnya ikhlas. Ngajarnya karena Allah. Nih Bu, nih yang udah senior nih, yang udah PNS nih, yang udah nggak lama lagi mau bagus-bagus. Yang udah lama, iya, yang udah lama ya, yang udah lama. Bukan yang udah lama mau pensiun, yang udah lama nih, mohon maaf misalnya kurang produktif lain sebagainya. Gaji kok sama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nggak mesti kita menyempitkan hati, cukup kita lapang dada. Sebab kenapa? Memang yang kita dapatkan materi sedikit, tapi yakinlah keberkahannya jauh lebih banyak kita dapatkan. Amin. Karena memang hidup ini Bu, yang kita dapatkan, yang kita cari itu berkah kan. Berkah ini Bu enak. Saya dulu masih ingat, ketika saya kuliah S2, rupanya saya baru tahu siapa namanya? Marwatang ini kawan sekelas saya dulu. Ya, kawan sekelas. Dia udah pergi deh. Makanya kawan sekelas saya dulu waktu saya kuliah S2. Saya baru sadar nengok spanduk tadi waktu saya dulu. Oh iya, baru saya ingat balik. Waktu saya kuliah S2 ibu-ibu, saya kan nikah tahun 2016 ya. Kami kuliah S2, saya nikah 2016, lagi semester 2. Kuliah belum kelar. Saya masih ingat gaji saya di SD itu cuma 700.000. Sedangkan saya kuliah S2, istri saya kuliah S2. Istri Yusa siapa? Istri saya kawannya Marwatang. Karena memang dulu di lokal itu laki-laki yang paling jelek saya, perempuan yang paling cantik istri saya, ya kan? Tahu itu. Cuma dengan takdir Allah, karena saya memang hitam manisnya luar biasa, akhirnya kami jodoh gitu. Ya Bu ya.
Jadi alhamdulillah dengan izin Allah kita jalani hidup. Tapi luar biasanya, saya cuma guru SD yang gaji cuma 700.000. Biaya S2 besar, ya kan? Apalagi kuliah S2 berdua. Tapi apa yang membuat kita sanggup menjalaninya? Keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling gampang saya contohkan. Kemana-mana misalnya saya ceramah, ya seharusnya saya beli nasi, diajak makan, ya kan? Akhirnya kita nggak jadi beli nasi. Kayak beginilah. Ini saya lihat tadi. Artinya kan kalau dihitung-hitung Pak, seharusnya uang keluar, nggak jadi kan? Betul nggak? Berkah. Nanti habis dari sini saya ceramah lagi. Jamaah ngomong, Pak Ustadz, tunggu bentar Pak Ustadz, ini ada titipan. Di mana-mana Bu Kepsi biasanya ceramah begitu. Bukan kode, aku cuma ngasih tahu aja. Kalau nggak percaya ibu-ibu tanya Pak Erwin. Di Masjid Syuhada itu setiap minggu ketiga saya di situ ceramah. Kalau saya buru-buru pasti ada titipan. Pak Ustadz tunggu bentar. Ada apa lagi Pak? Saya mau coba-coba. Tunggu bentar Ustadz. Oh iya kan? Disuruh nunggu bilang. Ya kita pun disuruh nunggu dihargai. Tunggu. Cuma itu karena mereka nggak tahu saya mau pulang cepat. Kalau udah saya kasih tahu saya pulang cepat, mereka biasanya nyiapin. Biasanya. Tapi itu kan di tempat lain Bu Kepsi. Ya kalau di sini mana aku tahu ya. Yang penting kan udah aku sampaikan. Kalau nggak paham juga memang parah. Udah jam berapa? Saya nengok jadwal dari sekolah nih. Kaget saya Pak Erwin. Ceramah jam 10. Apa nggak jam tengah 12 saja sekali? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi makna yang terambil adalah Nabi itu persiapan dulu. Makanya kita pun persiapan dulu. Hidup tanpa persiapan itu nggak ada artinya. Hidup kita ini semua harus disiapkan. Walaupun nyiapinnya ya juga sekedar usaha. Pada akhirnya kan faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau kita sudah berazam, sudah berusaha, maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita sudah coba berbuat baik kepada suami, sudah melayani suami, menyiapkan makan untuk suami. Tiba-tiba suami selingkuh juga, ya kan? Dengan pelakor. Maka mau di gimana lagi? Makanya ibu-ibu di mana-mana sering saya kasih tips supaya suami itu nggak selingkuh. Ini ibu-ibu ya, supaya suami nggak selingkuh. Ini nggak saya serius ini. Supaya suami itu nggak selingkuh. Caranya gampang Bu. Gimana Ustaz? Pernah nggak ibu praktekin di rumah? Kayak bagaimana pelayan rumah makan. Kenapa banyak suami itu nggak betah di rumah Bu? Karena dia nggak mendapat pelayanan yang seindah ketika dia makan di rumah makan. Coba ibu ke rumah makan. Mau makan apa Pak? Minumnya apa? Teh manis, kopi atau gimana Pak? Tunggu bentar ya Pak. Nanti udah dia antar ada yang kurang, kita ngomong tisu mana? Dia ambilin Bu. Kita ngomong cuci tangan mana? Dia ambilin. Bahkan kalau kita ngomong tambah nasi, cepat dia datang. Tunggu Pak ya. Datang dia ngantar. Ya kan? Sebab kenapa? Pelayan. Bagus dia. Kita coba Bu. Suami ngomong, lap tangan mana? Abang nggak nengok ya Bang. Aku baru balik sekolah Bang. Tinggal ngambil lap tangan aja Bang. Nggak bisa Bang. Dek minum mana? Ya Allah Bang minum di sana Bang. Ambil apa seorang? Abang ini nggak menghargai orang aja. Malah aku nengoknya Bang. Ada udah aku masuk. Ya. Sebab kenapa? Ya kayak saya bilang tadi. Makanya ibu yang dimuliakan Allah, sesekali coba amalin begini Bu. Ya, sekali aja coba amalin. Nanti balik ini Jumat dah suami pergi sholat. Ibu balik kan sekarang nih, coba ibu masak. Walaupun udah makan di sini, masak. Setelah ibu masak, lalu kemudian pas mau makan itu, coba siapin makan untuk suami. Ambilkan piring semuanya. Setelah itu apa? Dandan ibu yang cantik dan rapi, wangi. Sudah? Lalu ibu temani suami makan sambil ajak cerita. Oh, suami kalau digituin Bu, rasa-rasa punya istri yang perhatian. Itu yang bikin dia secantik apapun wanita di luar tidak bisa melupakan istri yang jelek di rumah. Ya, paham Bu? Bisa diamalin? Bisa. Coba ibu amalin begitu.
Itu beda, Bu. Seorang suami yang ditemani sang istri saat makan berbeda dengan suami makan-makan sendiri, ya kan? Tidur-tidur sendiri, mau ngapa-ngapain semua sendiri. Kehidupan dia rasa sepi. Kalau rasa sepi, ada orang yang siap mengisi. Itulah terjadi Nisa Sabian ketiga, ya kan? Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi tolong persiapin, ya Bu ya, persiapkan diri. Yang terakhir ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pertama tadi masjid, yang kedua persiapkan hati, ya, persiapkan diri. Lalu yang terakhir pesan dari Isra dan Mi'raj ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perjalanan Nabi banyak melihat berbagai macam kejadian. Tujuannya apa? Allah sampaikan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan kebesaran. Jadi Isra dan Mi'raj itu untuk menunjukkan betapa kebesaran Allah. Dalam hidup kita ini, mau tidak mau, banyak kita rasakan kebesaran Allah. Makanya ibu-ibu, karena hidup kita ini banyak terjadi kebesaran Allah, dalam hidup ini jangan lupa bersyukur. Tadi sudah disampaikan oleh protokol kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Bu, di luar sana Bu, banyak orang kepingin jadi PNS, nggak bisa. Istri saya kalau ditanya mau jadi PNS nggak? Yakin? Dia S2 kan? Ngajar aja nggak saya bolehkan. Kok begitu Ustaz? Saya pakai syarat, sampai sekarang syaratnya belum terpenuhi. Apa itu? Kalau saya Bu, secara pribadi, istri saya silakan beraktivitas, nggak ada masalah. Syaratnya cuma 3. Urus saya, urus anak, urus rumah. Sanggup? Silakan. Ya kan? Gak repot kok. Urus saya mau ceramah, awalnya jadi artis, tentu harus servis, ya kan? Bukan soal sombongnya. Ibu kayak gak percaya aja aku artis. Halo, yang kedua urus anak. Kita ini punya anak, ya kan? Harus diurus. Alhamdulillah gara-gara kita sibuk, anak kita kemudian gak terurus. Jangan, hati-hati loh Bu. Jangan ibu-ibu jadi pendidik hebat di sekolah, pendidik anak ibu tak mampu. Halo? Jangan menjadi seorang pendidik hebat untuk orang lain, untuk anak sendiri nggak mampu. Anak orang mampu kita jadikan sukses, anak kita entah nggak tahu bagaimana. Sama anak orang kita tegas, sama anak kita nggak berani. Padahal sering saya sampaikan di mana-mana, ibu-ibu yang cerewet kepada anak itu amat sangat luar biasa. Saya nih Bu, nggak jadi begini kalau mak saya nggak cerewet. Mak saya itu perempuan paling cerewet ke anak-anaknya. Itu saya akui, ketimbang bapak-bapak saya. Bapak saya itu kayak Pak RW nih, pendiam orangnya. Ya kan, sok kalem. Begitu. Bapak saya begitu Bu. Tapi kalau mama saya cerewetnya luar biasa. Saya itu memang saya akui sampai hari ini. Ketika saya bawa mama saya umroh tahun 2019 Bu, kena prepeti saya di Mekah. Bayangin tuh, udah aku bawa kena prepeti. Saking memang jiwa perempuannya keluar, jiwa emak-emaknya keluar, merepet aja. Ya kita biarin, namanya emak kita. Itulah keindahan kita setelah kita besar, kena cerewetin emak. Betul nggak? Kasih sayang kita itu muncul kalau emak kita cerewet. Nah, dan ibu-ibu jangan dibalik. Kadang-kadang sama suami cerewet, sama anak enggak. Makanya Pak Herji, beruntunglah orang-orang yang ditakdirkan Allah punya istri yang cerewet. Sebab kenapa? Enggak, insya Allah bebas dari siksa kubur. Kok bisa? Karena di dunia sudah terlalu tersiksa dengan mulut istrinya. Makanya di kubur nggak disiksa lagi ya. Insya Allah ya. Jelas Bu? Jadi cerewet itu sama siapa? Sama anak, bukan sama suami. Ini kadang-kadang sama suami, Bang, cepatlah Bang, aku udah terlambat nih Bang, katanya. Iya, tunggulah dulu bentar. Iya, udah terlambat.
terlambat lah bang, cepat lah bang, nanti baru kepala sekolah bang ditutup gerbang bang. Akhirnya cepat suami. Jumpa sama Pak RJ. Assalamualaikum Pak RJ. Ya kan? Sehat Pak? Apa kabar? Ayo kan? Jumpa sama suami orang, Mas mau kemana sih Mas pagi-pagi? Kalau sama suami, Mas cepatlah Mas. Sama kali ya bang nih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita ini sama orang kerasnya luar biasa, ya kan? Sama suami kerasnya luar biasa. Tiba sama orang lain ramah, lembut, ya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi yang ketiga pesannya adalah untuk kita paham betapa kita ini harus pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Kita Allah jadikan punya pekerjaan, itu kebesaran Allah. Bahkan ibu-ibu Allah berikan kepada kita segalanya hari ini, itu adalah kebesaran Allah. Maka bersyukur kepadanya. Disyukuri aja bu, hidup ini cuma 3. HHN, hadapi, hayati, syukuri, nikmati. Hadapi, hayati, nikmati. HHN. Pertama kita hadapi, yang kedua kita hayati, yang ketiga kita nikmati. Pada akhirnya kalau kita mampu dalam hidup ini melewatinya, insya Allah Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Terakhir ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekedar pengumuman, insya Allah nanti bulan suci Ramadan saya bakalan tampil lagi di Indosiar mewakili Indonesia untuk Asia. Ya, sudah apa namanya, kita sudah meeting dengan tim Indosiar. Bahkan kemarin kita itu lagi ada perbaikan konten nih, yang bakalan dengan Indosiar, dengan juga tim dari Brunei Darussalam kemarin siang itu kerjaan saya dengan orang-orang Brunei Darussalam. Jadi saya mohon doa dari ibu-ibu sekalian, doakan saya, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan ini Allah berikan kemudahan, ya. Bukan soal menangnya, menang kalah itu biasa ya bu ya. Tampilnya itu nanti bu dari jam 2 malam sampai jam 5. Ya, Asia ya, dari jam 2 sampai jam 5 pagi. Sudah, makanya bagi ibu-ibu, khususnya keluarga besar SD 017, jam berapapun ibu bangun sahur, saya minta tolong cara dukung saya, hidupin TV. Ya, cara dukung saya bu, hidupin TV dari jam 2 sampai jam 5. Jam berapapun ibu bangun, hidupin TV. Kalau nanti pas giliran saya tampil atau saya yang diwawancarai, pas ibu tengok sudah, tolong jangan dipindah channel, jangan dimatikan atau diapakan. Kalau saya, tapi kalau bukan saya, cepat-cepat matikan. Ya, karena ini soal rating. Tahu ibu rating? Rating itu bu, semakin banyak yang menonton, maka semakin tinggi popularitas kita. Makanya saya di mana-mana ceramah, kalau ada waktu saya sampaikan, mohon doa dan dukungan. Cara mendukungnya begitu. Karena ini mungkin nggak pakai SMS, ya. Karena dia kan sama Malaysia, Brunei, Singapura, Timur Leste, nggak mungkin pakai SMS bu. Sedangkan kemarin aja Rio ini paling kaya bu, SMS saya rendah terus. Apalagi nanti pakai SMS, kawawa. Kayak ibu-ibu yang hadir di sini lah, orang mana? Rio semua ini kan, tinggal di Rio kan. Siapa di sini yang SMS saya? Berapa kali? Sekali. Itu pun nggak nyampe. Kalau pulsa kurang ya. Jadi begitu ya, mohon doa dan dukungan dari jam 2 sampai jam 5. Kapan mulainya? Awal bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kontraknya 13 episode. 13 kali tayang. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang terakhir, kalau ibu-ibu bukan pengen sih, mohon bantuan ini. Bantuan subscribe YouTube saya, Ustadz Suwandi Aksi, ya. Ustadz Suwandi Aksi. Ibu-ibu kan semua punya HP, pasalannya berimpak. Ustadz Suwandi Aksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya nanti untuk ibu. Cuma ceramahnya beda-beda. Ada bahasa Ucu, bahasa Jawa, bahasa Medan, ya. Karena saya memang yang 3 ini cuma bisa bahasa Ucu, bahasa Medan, bahasa Batak maksud saya. Lalu kemudian bahasa Jawa. Kok bisa Ustadz? Saya orang Jawa. Suwandi kan? Suwandi orang Jawa, saya orang Jawa, cuma besarnya di Sumatera Utara. Istri saya orang Melayu Riau. Sudah? Makanya Melayu, Jawa, Mandailing, ya. Di subscribe bu ya. Terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan yang sudah subscribe ya, Allah melapangkan rezekinya, sehatkan badannya ya. Lalu kemudian cepat jadi PNS-nya. Kalau yang subscribe, kalau enggak jadi lah.
Baik, kita tutup dengan doa. Dan izin Ibu Kepsek, saya nggak ikut bisa makan ya, karena tadi sebelum kemari sudah makan dan ini pun mau Jumatan ya. Allah ya mau cepat-cepat. Tapi udah saya sampaikan tadi kan, paham. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma yassir lana umurana, ya Allah mudahkan urusan kami, wa hassil lana muradana, maksudkan segala hasil kami, wa qadhi hawaijina, sampaikan semua hajat-hajat kami. Ya Allah ya Rabbana, lapangkan hati kami, sehatkan pikiran kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan kami saling mencintai karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya Allah, jadikan musholah yang telah kami bangun ini, telah kami berusaha untuk membangunnya menjadi tempat ibadah untuk kami dan anak-anak kami di sini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkan hati kami, jangan buat hati kami berpecah belah dengan teman kawan kami ya Rabb. Padahal kami di sini satu kerja dan satu tempat kerja. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian, berarti terakhir sesi foto ya Bu Kepsek ya. Nanti kalau aku langsung pulang, ibu-ibu ngomong ya Allah nggak bisa foto gitu kan, makanya kita kasih kesempatan. Baik ibu-ibu, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Suwandi, SPD MPD. Alhamdulillah telah menyampaikan di hadapan Santo Rohani, di hadapan kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita, kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, dunia akhirat hendaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semua apa yang disampaikan Ustaz tadi semoga kita ikuti. Alhamdulillah beliau akan tampil di aksi Asia, bukan skopnya Indonesia lagi, aksi Asia 2021. Baik, cukup segini sama acara kita pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik saya sendiri atau kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bu. Bu, ketemu satu. Ini stepnya lagi. Di bawah bagian. Dipandang. Apa itu kan ke sini. Masalah peresmian musola apa? Sekarang memang pemerintah harus menyediakan tempat ibadah untuk sekolah kan? Iya. Master. Tempat sekolah. Ini ayah. Ah, iya dah. Ustaz, untuk sekali lagi. Bisa tempat. Begitu ya. Iya. Tanggapan saya. Ibu dulu, ibu kata. Baru ya? Ya, hati ya. Duluan ya. Ya, hati-hati Sat. Yuk Sat, hati-hati. Maaf, yang lebih kak masak. Ada oleh mana kak? Kalau kakaknya nggak percaya enggak? Oh iya, ini tua kak, enggak apa-apa. Kainannya tua, biarlah. Tua. Hai guys.
Makan. Oke guys. Udah makan Pak Uji? Nggak ada sih dulu kan? Nggak ada. Video kan Master? Misi Master. Tuh. Master. Manja banget ya. Mana dia? Tadi kami makan tadi tuh. Oh, ada yang masuk mulut tadi. Ada makan. Di mana kakak sebenarnya kan? Masternya makan dong. Makan lah, ntar lagi nyusul lah. Oh, minta jajan. Dari tadi tuh kayak kami Kalau masuk sada. Makan. Nah. sambalnya Diana. Iya. Ayah masih di kandang. Dari minggu foto. Bu Isa belum Makan. Nanti makan. Ya. Makan. Budar. Ya, Bu. Bu Rodia. Master, malu kami master. Kayak ini loh, masker tersangka. Tersangka nih. Makan. Jauh kalian ya. Tersangka. Master finish. Aku jijik Ini selesai. Ini dia ceweknya si Kesong yang baru. Oh, kemarin hamil. Kak Kiki nggak ada jam nih.